Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nauradia Sofranti Putri di Liputan Seputar Sukoharjo. Pemirsa, pada siang hari ini terselenggara seminar Hitoh Mahadiyah yang bertempat di Auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam menggelar seminar Hitoh Mahadiyah di Auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Kegiatan ini mengusung tema peran Hitoh Mahadiyah dalam menjaga keotentikan tradisi pesantren di tengah arus modernisasi. Seminar tersebut menghadirkan Ustadz Khairuddin Habsis MHI sebagai narasumber utama. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Arif Haryanto MHI, jajaran Sivitas Akademika, serta diikuti oleh seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Villa Fahrika. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan lantunan sholawat Nabi yang dibawakan oleh grup Hadra Universitas Ibrahimi. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Arif Haryanto MHI. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul dalam majelis ilmu dalam rangka mengikuti seminar Hitoh Mahadiyah yang dilaksanakan oleh BEM Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Putri. Atas nama pimpinan, saya mengucapkan terima kasih atas segala upaya yang dilakukan oleh BEM Fakultas, baik putra ataupun putri. Upaya dalam rangka menghadirkan berbagai kegiatan keilmuan, apakah itu berbentuk pelatihan dan pendidikan, apakah itu berbentuk seminar, workshop dan lain sebagainya. Hal itu menjadi penting karena kita tidak hanya memberikan ilmu hanya di tempat formal seperti kuliah, namun perlu dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan ekstra kampus. Apa tujuannya? Tentu dalam rangka pertama adalah menggali potensi dari para mahasiswa dan mahasiswi. Kita tidak cukup mengandalkan di ruang kuliah yang hanya beberapa kali tatap muka dan beberapa jam saja. Yang kedua juga dalam rangka menggugah kesadaran intelektual. Jadi kesadaran intelektual itu perlu kita gugah bukan hanya dalam bentuk kuliah, tapi pula kita perlu hadirkan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Ini menjadi penting karena salah satu karakteristik dari mahasiswa-mahasiswi adalah berpikir kritis dan inovatif. Maka menggugah kesadaran intelektual itu adalah hal yang sangat penting. Salah satu contoh kesadaran intelektual yang kita hadirkan hari ini adalah seminar Hitoh Mahadiyah. Kegiatan ini bagi kami adalah kegiatan yang luar biasa, kegiatan yang sangat penting. Kenapa demikian? Zaman boleh berubah, era bisa berganti, teknologi bisa tambah canggih, namun landasan dasar yang telah diletakkan oleh para masyayikh, Kiai Haji Raden Syamsul Arifin, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, Kiai Haji Ahmad Fawaid Ahmad Syamsul Arifin, serta diteruskan oleh beliau Kiai Haji Raden Azaim Ibrahimi SHMH adalah sesuatu yang bukan untuk luntur tapi untuk kokohkan kembali tentang landasan dasar ini. Para mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, saya hormati, kita wajib bersyukur berada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Setiap hari kita diberi contoh keteladanan langsung oleh kiai, langsung oleh bunyai, para ustadz ustadzah. Kita juga
diberi keilmuan yang autentik dari kitab-kitab salaf, yang itu tidak semua pendidikan formal di luar diberikan. Kita juga wajib bersyukur bahwa kita diberi kemandirian, diberi pembelajaran tentang kemandirian dan pengabdian di pondok pesantren ini dengan jargon yang sudah kita hafal, mondok untuk mengabdi dan mengaji. Yang paling penting dari landasan dasar itu adalah bahwa kita juga mendapatkan sanad keilmuan yang langsung berhubungan langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanad keilmuan ini menjadi penting. Tidak semua lembaga pendidikan, apalagi di luar, tak semua pondok pesantren juga mendapatkan sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukurlah kita menjadi santri mahasiswa, menjadi mahasiswa santri di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Oleh sebab itu saya berharap acara pada siang hari ini bukan hanya sekedar acara seremonial, tapi memang betul-betul menjadi acara kajian ilmiah. Memasuki acara inti, Ustadz Khairuddin Habsis MHI memaparkan materi mengenai Hito Ma'hadiyah yang mengulas bagaimana nilai-nilai pesantren tetap relevan dan mampu menjadi filter dalam menghadapi tantangan modernisasi, khususnya dalam menjaga tradisi, adab, dan keilmuan santri. Kalau di NU ada Hitoh Nahdiyah, maka di pesantren juga harus bahkan wajib ada Nahdoh Ma'hadi. Nah, ini satu kata kuncinya. Kalau di NU ada Hitoh Nahdiyah, yaitu kembalinya NU ke 1926 Hitoh Nahdiyah yang diputuskan di pondok pesantren kita cerita ini 1984 pada muktamar. Maka pada saat yang sama, terutama ketika sudah dikasih pengantar oleh Pak Dekan dan juga narasumber di luar sana seperti apapun, maka wajib ada Hitoh Nahdiyah, Hitoh Ma'hadiyah. Dan kalau kita runut sejarahnya, kalau kita mau membaca sejarah tentang bagaimana perjalanan NU, mulai dari pesan Rasulullah kepada Sunan Ampel, kemudian dibawa bahwa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah tidak lagi kondusif di tempat lahirnya, dibawa ke Indonesia, kemudian sanadnya nanti nyambung ke Syekhona Khalil Bangkalan Kasim Asy'ari, dan tak lain itu adalah Sunan Ampel. Maka kalau kita baca sejarah, banyak buku tentang ini. Ada tradisi pesantren karangannya Syekh Samahsari Dhofir, itu paling terkenal bukunya, menjelaskan bahwa pencetus Hitoh Ma'hadiyah ini sebenarnya adalah Sunan Ampel juga. Sebagaimana NU cikal bakalnya dirintis oleh Syekhona Khalil Bangkalan Kasim Asy'ari juga dari Sunan Ampel. Jadi ketemu tokohnya pada satu titik, yaitu Sunan Ampel. Tentang Hitoh Nahdiyah itu sudah dibahas oleh banyak pakar bahwa pokok-pokok pikiran Kasim Asy'ari yang ada di dalam syarah di dalam Muqaddimah Qanun Asasi dan juga ada dalam Arba'in Hadratus Syekh Kasim Asy'ari. Di situ beliau meletakkan pilar-pilar pokok-pokok pikiran bagaimana visi misi didirikannya Nahdlatul Ulama. Ada 39 ayat, ada 9 hadis. Begitu juga NU, begitu juga pesantren. Kalau kita baca pesantren itu, pesantren yang dikenal khususnya di Pulau Jawa, pesantren sebagai pusat keilmuan itu lahir pada abad ke-15, yaitu ketika Sunan Ampel diberikan tanah oleh raja
Kartawijaya yang disebut dengan Brawijaya V sebagai Raja Majapahit, Raja Hindu yang terakhir. Ini unik. Kenapa Sunan Ampel kemudian mendapatkan tanah yang sekarang kita kenal dengan Ampel itu Ampel Denta, sekitar berapa kilo dari Mojokerto dan Malang, karena pusat Majapahit itu kan ya di Mojokerto dan Malang itu sekarang, jadi ke arah utara. Karena ketika Sunan Ampel itu kemudian didatangkan ke Pulau Jawa atas rapat para wali, yaitu setelah Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat, beliau didatangkan dari negeri Campa. Negeri Campa ini ada dua riwayat, tapi yang paling arjah al-asah adalah sebuah kerajaan Islam yang ada di Vietnam Selatan. Meskipun ada yang mengatakan Campa ini adalah sebuah kerajaan yang ada di Aceh. Tetapi al-asah wal arjah kalau dilihat itu di Vietnam Selatan. Di situ didatangkan langsung ke Pulau Jawa, datang ke Mojopahit, Mojokerto Malang sekarang. Mengajak datang ke bibinya. Karena di antara Raja Brawijaya V ini ada satu perempuan luar biasa muslimah namanya Danarawati. Jadi bibinya Sunan Ampel. Kita tidak bahas bagaimana hukumnya perkawinan silang antara orang Hindu dengan orang Islam. Karena dari perkawinan itu juga lahir nanti seorang raja, kerajaan Islam pertama, kerajaan Demak, yaitu Raden Fatah. Yang itu dalam riwayat adalah putra dari Brawijaya dengan istri yang tadi, bibinya Sunan Ampel. Yang mengatakan selir dari Cina. Tapi yang ingin saya katakan, ketika Brawijaya V ini diajak masuk Islam, beliau menolak dengan sangat bagus, tidak mau karena beliau ingin menjadi Raja Majapahit terakhir yang memeluk Hindu. Tetapi beliau memberikan lokasi untuk berdakwah, maka didirikanlah di situ sebuah lembaga pendidikan yang akhirnya dikenal dengan pendidikan pesantren pertama di Pulau Jawa, bahkan di Nusantara, yaitu pesantren Ampel. Itu awalnya. Kaitannya dengan julur kita perlu tahu seperti apa sih visi misi Sunan Ampel dalam mendirikan pesantren itu. Di mana visi misi itulah atau garis-garis besar yang dicanangkan oleh Sunan Ampel itu kelak akan menjadi Khittah Ma'hadiyah. Menjadi Khittah itu secara bahasa dari banyak khutut. Khot itu artinya garis. Bisa juga Khittah namanya pola. Jadi Khittah Ma'hadiyah itu pola, rencana, langkah-langkah strategis dalam menjalankan visi misi pondok pesantren yang itu dibangun di atas khosais ma'hadiyah. Karakteristik pesantren tadi sudah disampaikan. Kalau dilihat karakter-karakter pesantren sebagaimana diteladankan Sunan Ampel itu, pertama al-qanaah, kesederhanaan. Jadi pesantren itu harus sederhana. Sederhana dalam arti luas. Ada solidaritas, ta'awun. Jadi sesama santri itu jangan sampai ego. Kalau pesantren sudah mulai ego satu dengan yang lain, ananiyah, itu berarti pesantren yang sudah tercerabut dari khitohnya. Ada keikhlasan, ada ketawaduan dan keadaban. Ada tradisi literasi tadi disampaikan, sanad. Itu yang membedakan. Jadi kalau ada pesantren sudah tidak ada sanad keilmuan, literasi keilmuan, itu berarti bukan lagi pesantren yang berada pada garis khitohnya. Kalau negara punya GBHN, NU tadi punya Khittah Nahdiyah 1926 yang tercermin dalam Muqaddimah Qaulun Asasi dan Arba'in, maka pesantren mempunyai Khittah Ma'hadiyah seperti yang tadi dijabarkan. Sehingga dengan khittah, dengan rumusan-rumusan tadi khasais Ma'hadiyah yang disebutkan, Sunan Ampel berhasil mencetak santri-santrinya luar biasa.
Profil santrinya Sunan Ampel ini luar biasa. Ada yang menjadi ulama sekaligus juga pemimpin. Tadi disampaikan ada Raden Fatah yang menjadi raja. Bahkan itu bukan murid langsung, tapi murid dari Sunan Bonang. Sunan Bonang itu adalah putranya Sunan Ampel itu punya 2 istri. Orang besar itu memang harus punya 2 istri atau 3. Kalau kita kan orang kecil, saya kan kecil nih. Ustadz Haryanto orang besar. Ada 2 istri, insyaallah Ustaz Zainuddin lebih paham dalam sejarah ini. Ada namanya Dewi Karimah. Dewi Karimah ini melahirkan ada yang Siti Hafsah, ini nanti istrinya Sunan Kalijogo, kemudian ada tadi Dewi Murtasyimah, kemudian dari istri yang kedua ada namanya Dewi Condro, lahir Sunan Bonang, Sunan Derajat, lahir Murtasyah istrinya Sunan Giri. Jadi Sunan Ampel ini selain berhasil mencetak, jadi itu profilnya, dan itu nyambung dengan cita-cita Ki As'ad yang disampaikan tang santrinya tak harus situng satu profil. Kan sering disampaikan. Ternyata Sunan Ampel juga begitu. Ada yang jadi raja, Raden Fatah, bahkan raja sekaligus juga wali. Ada Sunan Giri. Itu pesantren Kedaton Giri itu luar biasa. Sunan Giri ini seorang negarawan terkenal. Ada seniman Sunan Bonang, itu seniman dan lain sebagainya. Bahkan ada yang tokoh mistik, tukang sempur bedekia, yang ahli-ahli terawangan itulah. Ada Mbah Son Haji, ada Mbah Bolong. Mungkin pernah baca kan Mbah Son Haji itu, yang kenal Mbah Bolong yang bangunan Sunan Ampel itu diragukan mihrabnya lurus ke Ka'bah atau enggak, kemudian ditonjok, lihat tuh ternyata ada Ka'bah di sana. Ada Mbah Soleh yang sampai 9 kuburannya. Itu orang-orang yang jadi Hitoh Ma'hadiyah itu seharusnya melahirkan talenta-talenta, generasi-generasi, alumni-alumni, para mahasiswa-mahasiswi yang multi talent gitu. Kami, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, telah mengadakan seminar dengan tema peran Hitoh Mahadiyah dalam menjaga keautentikan tradisi pesantren di tengah arus modernisasi. Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswi dan mahasiswa dengan narasumber Ustadz Khairuddin Habsis. Dalam semua persiapan kegiatan ini semua berjalan lancar dan semoga setelah kegiatan ini menjadi ilmu dan pelajaran bagi kami untuk menjadi lebih baik ke depannya sebagai mahasiswa santri. Tujuan dan harapan kami tentu saja memberikan pemahaman mendalam terhadap mahasiswa terkait konsep Hitoh Mahadiyah, lantas mengembangkan karakter mahasiswa yang berintegritas dan meningkatkan kreativitas, idealis, pemikir kritis dan dinamis, dan kami memberikan wadah diskusi ilmiah untuk menambah semangat mahasiswa dan merealisasikan program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih terhadap pimpinan, aktivitas akademika, panitia, dan semua pihak yang terkait. Antusiasme peserta terlihat dalam sesi tanya jawab. Para mahasiswa aktif menyampaikan pertanyaan serta pandangan kritis terkait tema yang diangkat. Seluruh rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Dr. Raden Fahrul Razi MHI dengan harapan ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat dan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya seminar ini. Saya menyerap banyak aspirasi dari narasumber sehingga saya dapat mengasah daya pola pikir kami dalam menjalani kehidupan di tengah arus modernisasi kali ini. Harapan saya semoga dengan adanya seminar ini menjadi bekal bagi saya agar saya tetap bisa berpijak
dalam nilai keislaman pesantren di tengah modernisasi kali ini. Melalui seminar ini, diharapkan mahasiswa dapat memperkuat pemahaman terhadap Hito Ma'hadiyah serta meneguhkan perannya sebagai generasi pesantren yang tetap menjaga tradisi di tengah arus modernisasi. S3 TV melaporkan.